Itu. Suka sama Viti Bunda yang ingin Rika usaha keras buat masihin karena kamu anak laki-laki. Nah, tuh dia. Anak laki-laki harus laki-laki itu menjadi fondasi buat rumah tangga. Nomor satu emang akhlak ya guys. Tapi di samping akhlak itu adalah fondasi rumah tangga itu adalah apa? Itu adalah ekonomi selain kesehatan dan sebagainya. Karena dengan bertambahnya anak, kamu punya anak mesti dikasih makan, dikasih sekolah yang baik, dikasih gizi yang baik, ya kan? Mau negara kita maju, ya rakyatnya juga harus punya gizi yang baik. Makanya kenapa Bapak Prabowo berusaha untuk memberi gizi yang baik kepada anak-anak sekolah, ya kan? Nah, dimulailah dari rumah juga, biar nggak nyusahin negara. Gitu. Dari rumah itu kalau kita sudah berani bertanggung jawab, seorang suami, seorang laki-laki mau mengawini seseorang perempuan, dia harus sudah punya segalanya. Fondasinya yang kuat untuk membangun rumah tangga beserta istri dan anaknya. Kamu laki-laki di sini istilahnya kawin sama seorang perempuan, lu pikir itu anak perempuan itu anak siapa? Bukan anak dari tiba-tiba ada di langit, iya nggak kan? Itu anak juga dilahirkan oleh seorang ibu. Seorang ibu itu juga pengen anaknya juga dinafkahi oleh si menantunya dengan baik dan benar kan? Jangan sampai kita udah ngambil anak orang ditelantarkan, dikasih seadanya. Malah nanti ujung-ujungnya si istri itu disuruh membantu pekerjaannya dia, terus begitu nanti anak-anak terbengkalai dan sebagainya, nyalahin istri lagi gitu kan. Pokoknya namanya laki-laki itu harus menjadi fondasi rumah tangga. Jika dia sudah mau berumah tangga, dia harus berusaha keras. Dan apalagi kalau dia mau punya anak banyak, dia harus berusaha keras untuk menafkahi lahir batin keluarga itu. Gizi yang baik, ya kan? Segala sesuatunya dengan standar yang baik, sehingga apa? Sehingga nanti pertumbuhan anak-anak di Indonesia ini dengan gizi-gizi terbaik ini menjadi bibit-bibit untuk negara kita. Dimulai dari keluarga gitu. Kalau mau kita punya bibit, dimulai dari keluarga, mau punya bibit anak yang baik, laki-laki di sini semua yang ingin berkeluarga harus punya fondasi yang kuat dulu supaya dia mau berkeluarga. Gitu. Ya, anak laki-laki mau ngawinin anak perempuan, ya kan? Anak perempuan itu juga punya ibunya juga pengen anaknya itu dinafkahi dengan baik dan benar oleh si calon suaminya. Benar nggak? Benar nggak mama-mama di sini? Gitu. Apalagi Ricky lah contoh soalnya Ricky anak aku pengen punya anak banyak. Nah, lu mampu nggak ngidupin anak banyak segitu banyaknya? Lu harus mampu, kalau lu mau lu harus mampu lahir batin. Jangan mau punya anak banyak tapi nanti akhirnya nggak mampu, nanti anaknya dikasih gizi seadanya, disekolahin seadanya, ya kan? Dimulai dari keluarga yang tidak mampu menafkahi anak dengan baik dan benar dengan gizi, akhirnya kita mempunyai anak-anak muda yang tidak bergizi nanti. Gimana mau maju negara kita? Negara kita ini mau maju, salah satunya kita harus memberi gizi pada anak-anak kita sehingga apa? Sehingga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang punya kecerdasan tingkat tinggi untuk membangun negara juga kan? Jangankan buat negara, nantinya buat rumah tangga dia juga. Gitu. Banyak anak, banyak rezeki. Insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Mama aku anaknya 6. Gitu. Tergantung, itu juga semua banyak anak, banyak rezeki. Tergantung juga daripada orang tuanya, tergantung juga daripada anaknya nanti. Emang bener banyak anak, banyak rezeki. Bukan soal uang aja, mungkin rezeki kesenangan, rezeki pertolongan, rezeki segala macam rezeki. Siapa di sini yang punya anak laki-laki atau anak perempuan lah. Di sini siapa yang punya anak perempuan? Deg-degan nggak kalau lu dikawinin anak lu sama anak laki-laki, tapi anak laki-laki itu, si calon menantu laki-laki itu
belum punya fondasi. Deg-degan nggak mama-mama di sini yang punya anak perempuan? Sekarang mah banyak anak, banyak pengeluaran. Iya, kalau nggak mampu, nanti anaknya akhirnya dikasih makanan tak bergizi. Itu 3 seadanya. Seblak aja tiap hari, Indomie aja tiap hari, ya kan? Sayur asem lagi tiap hari. Khawatir bun, apalagi sama anak perempuan. Iya, kalau kamu punya anak perempuan dinikahi oleh seorang anak laki-laki, pasti ibu-ibu si perempuan ini kan pengen kan calon suaminya anak kita itu adalah anak yang mapan secara lahir dan batin ya, maksudnya. Gak apa-apa lah, maksudnya gini lah, anak laki-laki belum mapan kawin sama anak perempuan. Tapi cita-citanya harus disesuaikan, jangan sampai mau punya anak banyak tapi nggak mampu. Jangan sampai begitu. Ya kan, kalau pengen punya anak banyak gak mampu, anaknya jadi telantar, nanti makannya jadi kurang gizi, sekolahnya jadi kurang sekolah yang nggak tinggi dan sebagainya harus dipikirkan itu. Makanya aku khawatir banget kalau insya Allah ya diluaskan, dimudahi urusannya. Jadi aku tuh memang sebenarnya aku orangnya easy going, tapi deep down inside my heart itu ada rasa kekhawatiran seorang ibu bahwa anak aku tuh harus menafkahi, atau anak aku istilahnya harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Dah itu aja penting. Anak laki-lakinya soleh tapi belum kerja, ya nggak kenapa-napa juga. Ya kan disesuaikan aja dengan ekonominya. Kalau memang belum punya anak atau belum punya kerjaan, jangan punya anak dulu. Atau ngotot mau belum punya kerjaan mau punya anak, sesuaikan. Mampu nggak kalian memberi nafkahnya, lahir batinnya, sandang pangannya, gitu loh. Boleh-boleh aja. Anak soleh belum kerja nggak kenapa-napa, kan rezeki dari Allah di mana juga. Tapi kita dapat pemikiran kita juga punya pemikiran, apakah kita mampu dengan belum bekerja menikah, apakah kita mampu dengan belum bekerja punya anak 1, nah kan gitu. Kalau yakin mampu kerjain, tapi kalau pada saat udah dikerjain terseok-seok, ya usaha lagi dengan kencang, maksud aku begitu guys. Usaha lagi, harus berusaha keras. Itu, berusaha keras, fokus pada keluarga dan fokus pada kerjaan. Soalnya zaman sekarang mah segala mahal, bener. Segala macam mahal, apa-apa mahal, ya kan? Ya ini mah doa seorang ibu, ya kan? Doa seorang ibu jangan sampai, ya Allah, tolonglah Allah, ya kan? Kita pengen anak kita selalu baik-baik aja, dimudahkan segala urusannya. Kadang aku berdoanya gini, ya Allah, anakku kan anak soleh, ya Allah. Sekali gitu kadang-kadang aku ya, anak soleh ya Allah, titipanmu ya Allah, gitu-gitu. Tolonglah ya Allah, agar anak yang kau titipkan kepada aku, kau berikan segala kebaikan-kebaikan, kan gitu orang tua namanya juga kan pasti begitu doanya. Di mata kita dia baik, tapi di mata orang iri dengki beliau salah bernafas aja salah. Ya emang itulah manusia, Mama.
Makanya itu di dunia ini kan diciptakan baik, ada yang diciptakan di dunia ini kan diciptakan baik, jahat, dua kan, dua sisi, baik, jahat, cantik, jelek, kurus, gemuk, sedih, senang, ya kan? Sedih, senang, ya kan? Itu tangan, kan? Mata, hidung, mulut, telinga, ya kan gitu kan? Semua kan diciptakan ada dua. Nah, tinggal milih aja kita mau dapat, kadang mau milih aja, kadang mau berapa kebaikan kita ambil, mau berapa kejahatan kita ambil di dunia ini. Gitu. Berbuat baik itu untuk diri sendiri. Kalau hasilnya kita berbuat baik, akhirnya berdampak kepada manusia lainnya, alhamdulillah. Tapi seenggaknya kita berbuat baik itu untuk diri sendiri. Gitu. Kalau kita berbuat diri sendiri, ya kalau berdampak sama orang lain, ya syukur alhamdulillah. Sama kalau kita memilih untuk melakukan keburukan untuk diri sendiri juga, tapi kalau berdampak sampai sama orang lain, nah ada konsekuensinya. Gitu loh. Kalau sampai berdampak sama orang lain, ya ada konsekuensi lah hidup lu. Tapi kalau keburukan itu lu kerjakan itu untuk diri lu sendiri, karena diri lu sendiri, ya ada konsekuensinya semua juga. Apalagi berdampak sama orang lain, ada konsekuensinya juga. Kita tuh nggak disukain banyak orang tuh udah biasa. Jadi kita nggak usah baper gitu, ngerti gak sih? Kalau aku sih nggak baper kalau orang nggak suka sama aku, nggak aku sama sekali nggak baper. Kenapa ya gue nggak disukain? Overthinking jadi nggak disukain. Say, kita ini hidup backingannya alam semesta. Backingan hidup kita tuh alam semesta. Tenang aja, nggak usah repot-repot, senyum, tenang, serahkan kepada alam semesta. Tuhan yang akan membantu. Udah titik, repot banget mesti ngurus-ngurusin. Repot banget mesti ngurus-ngurusin orang yang kita nggak kenal atau kita nggak tahu itu jahat sama kita. Mendingan kita makan salad, ya kan? Mendingan pergi sama cucu, sama anak, jalan-jalan ke luar negeri. Kan gitu, ngurusin orang yang hidup ini buat nyenengin diri, bukan ngurusin orang jahat. Gitu, say. Sekarang gini, ada orang jahat sama kamu, ya kan? Terus kamu repot ngurusin dia aja. Sementara keadaan kamu itu, kamu bisa pergi sama temen, sama pacar, bisa pergi keluar kota, keluar negeri mungkin, bisa pergi jalan-jalan, bisa pergi ke mall, bisa makan siang, makan malam. Tapi kamu sibuk aja ngurusin orang yang jahat ke kamu. Repot banget hidup kamu itu loh. Sepenting apa orang jahat itu sama diri kamu sampai kamu melupakan diri kamu sendiri, sampai tidak mempliskan diri kamu sendiri. Kan gitu konsepnya. Iya Oma, aku jadi terkuras energi untuk ngurusin orang lain. Mending orang lainnya itu yang dijahatin, mendingan suami, anak, saudara masih mending guys. Ini orang yang nggak kenal atau orang yang jauh, tiga ring dari kehidupan kalian gitu, ngerti nggak? Kalau sahabat mungkin iya ya, masih kita kejar-kejar, atau temen, atau suami, atau istri, atau ibu, ayah, kakak, adik, saudara, temen ring satu, sahabat banget, mungkin kita kejar-kejar karena kita sayang. Ini orang yang ring 3, ring 4, ring 5, ring 6, ring 7 ngapain gitu loh. Repot banget hidup kita. Sementara kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia gitu. Alih-alih kita ngurusin dan terkuras energi kita, mendingan kita doain. Asli. Kalau kita doain, kita senyumin, kita tenang, kita doain ya. Nanti alam semesta yang akan bekerja. Itu udah harga mati. Kita dijahatin orang, kita senyumin, kita tenangin diri, lalu kita doain. Itu alam semesta nanti akan bekerja, say. Insya Allah.
Gitu. Jam berapa sekarang? Udah jam 9. Kayak apa sih? Dan, 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 dan. What's in my bag? Jadi di apa namanya? Di dunia ini tuh banyak sekali orang-orang, istilahnya manusia-manusia yang selalu memprediksi manusia lain tanpa asal asbun gitu dengan pemikirannya sendiri. Banyak manusia-manusia itu dengan pemikirannya sendiri sehingga pemikirannya itu menjadi vibe yang negatif dan sehingga vibe negatif dia itu akhirnya tidak kayak gini loh misalnya ya. Akhirnya vibe negatif itu tuh tidak menyambut dia. Ngerti nggak? Misalnya gini, oh itu si koi ini yang diminum sama Bu Dona nggak enak gitu kan. Ternyata pas kamu beli enak banget. Paham nggak guys? Jadi kalau kalian sudah berpikiran negatif, tapi vibe negatif itu akhirnya memakan diri kamu sendiri gitu, ngerti nggak? Nah itu banyak banget orang kayak begitu. Suka berprasangka duluan, suka ngomong duluan hal-hal yang buruk, atau misalnya hal-hal yang negatif. Nah akhirnya si hal-hal negatif itu menyambut diri sendiri. Itu banyak banget tuh kayak begitu. Kita nih sering dihadapkan oleh hal-hal seperti kayak begitu. Kalau kamu nih kayak gini, kalau orang berprasangka buruk sama orang, jika alam dalam hadip daun insat hati kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alam semesta yang akan memakan aura negatif kamu. Ngerti gak sih? Gitu. Itu banyak banget hal-hal seperti itu. Makanya jangan pernah berburuk sangka sama orang. Jika kamu udah punya buruk sangka, itu jangan dikeluarkan di mulut. Di dalam hati aja, terus kamu bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti buruk sangka kamu yang gak keluar dari mulut, apa gak diketik, itu akan menjadi hal yang positif buat diri kamu. Asli, tiba-tiba kamu akan mendapatkan hal-hal yang kamu gak disangka-sangka. Itu aku percaya banget guys. Aku bintangnya Pisces guys soalnya. Jadi aku percaya banget sama alam semesta itu pasti akan nolong aku. Apalagi kalau aku disakiti, kalau aku sudah terluka, aku tuh ngerasanya diri aku nih, astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Asli itu. Itu alam semesta, aku yakin banget, seyakin-yakinnya akan menolong aku. Itu aku. Aku punya kepercayaan seperti itu guys. Jadi aku tuh nggak pernah, misalnya aku diomongin orang nih, misalnya gini ya, aku difitnah aku difitnah ngomongin orang, ya kan? Terus aku udah bilang enggak, gue nggak ngomongin elu gitu kan, gue nggak ngomongin orang itu gitu. Tapi tetap orang itu berkepercayaan tinggi bahwa aku ngomongin orang gitu kan. Udah mah sifat aku bukan tukang ngomongin orang, tapi aku disangka ya kan. Terus aku bilang enggak, gue nggak seperti yang lu bilang gitu. Tapi dia nggak percaya juga. Ya udah, kalau lu nggak percaya nggak kenapa-napa. Terus dalam hati, tapi aku udah terlanjur sakit hati, gila gue kan nggak ini kok dia bisa fitnah gue dan dia bersekutu sama teman-teman yang lain untuk supaya nggak sukain aku gitu. Aku nggak marah sama sekali aku nggak marah. Aku cuma bilang gini dalam hati aku, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus, nggak penting banget urusannya. Gitu aja udah aku. Senyum, lengos, dan alam semesta akan, biarkan alam semesta yang bekerja tanpa aku minta, insya Allah alam semesta yang akan bekerja. Itulah aku. Selalu percaya. Jadi jangan pernah guys, jangan pernah mengeluarkan atau jangan pernah punya prasangka buruk yang akhirnya menyakiti hati orang. Jangan pernah. Jika itu sudah mau terlontar astagfirullah, langsung dalam hati aja ya Allah gitu, ngerti nggak? Kalau kamu bisa nelen itu alam semesta akan vibe positif tuh akan datang terus ke dalam diri kamu. Gitu guys. Kalau yang kita pikirin itu bakalan kejadian, makanya harus berprasangka baik-baik ya bun. Iya, asli.
Dan itu udah berapa banyak kejadian. Jadi misalnya nih ya, ada satu orang misalnya ya, udah dikasih tahu 2 3 kali, dikasih tahu 4 kali, dikasih tahu 5 kali, ya kan? Terus aja berbuat salah. Terus aku tuh udah diem, ya udahlah gitu kan. Suatu hari sumpah serapah keluar dari mulut aku. Kejadian guys, ngerti nggak? Gitu. Makanya juga kadang-kadang ya aku kalau udah kesel banget, udah sakit banget, udah terluka banget, tuh kadang-kadang aku tuh diem. Kadang-kadang tuh aku diem. Nah kalau aku diem itu lebih sering terjadi lagi. Tapi kalau aku sumpah serapah paling kadang-kadang udahlah aku nggak mau ngomongin. Kalau kau udah ngomong itu aku suka takut sama diri aku sendiri guys. Makanya kalau ada orang jahatin aku tuh aku nganggep biasa. Karena apa kalau aku nggak nganggep biasa, kalau nganggep aku itu nganggep apa namanya gimana gitu ya kayak terus aku sakit hati. Nah aku takutnya tuh terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Itu aku ya maksudnya. Jadi ya udahlah kalau ada orang jahat anggap aja angin lalu gitu. Kalau ada orang jahat sekarang aku gini, ya nggak apa-apa itu mau rezeki datang. Nah sekarang aku begitu guys, nggak apa-apa lah rezeki datang. Nah kalau ada orang jahat, kalau dulu ada orang jahat aku diem, senyum diem, terus tiba-tiba gini, ya Allah, gitu-gitu gak sih? Nah, suka ada aja kejadian aneh. Pernah satu hari dua orang itu yang aku sakit hati banget. Kejadian dua-duanya kejadian guys. Dua-duanya kejadian asli itu pernah. Jadi kalau kita udah tulus, kita udah baik, apalagi kita nggak kenal sama orang, tiba-tiba kita dijahatin, difitnah gitu. Nah itu kayak Pisces tuh kayak gitu tuh. Aura-aura Pisces tuh alam semesta guys. Alam semesta. Karena bintang Pisces itu rata-rata ya, ini rata-rata. Dia tuh punya jiwa yang tulus. Kalau dia nolong orang atau dia sapa orang, hai apa kabar kamu? Itu dalam hatinya bener. Bukan basa-basi. Deep down inside hati kita gini, hai apa kabar ya Allah cantik banget sih. Itu beneran guys. Kita tuh beneran bukannya kita apa ya istilah basa-basi itu enggak tulus bener yang dilihat mata kita yang kita rasakan dia cantik dia apa kita kangen dan kita cantik dia cantik itu bener enggak istilahnya tuh enggak apa ya enggak apa ya namanya enggak munak lah bukan enggak munak enggak basa-basi gitu. Terus mau kalau kita nolongin orang, misalnya orang nggak dikenal di jalanan kita misal nolong nenek-nenek mau nyebrang, itu memang bukan karena kita mau dibilang baik, tapi emang dorongan hati kita ingin menolong gitu. Itu udah pasti tuh Pisces tuh kayak gitu. Apalagi sama temen, sama anak, sama suami, sama kakak, sama adik, nah sama ibu. Pokoknya itu Pisces tuh sangat di keluarga tuh nggak pernah drama, nggak ngedrama gitu ngerti gak sih? Dan segala sesuatu yang Pisces kasih tahu itu adalah untuk pembelajaran supaya jangan terulang lagi ya gitu loh. Itu tuh bener. Marahnya tuh nggak asal marah yang benci, yang dendam, bukan. Marahnya itu ingin agar orang itu selaras dengan kalau pegawai pekerjaannya, kalau adik sesuai dengan apa yang misalnya harus adiknya ingin dapatkan dengan anak juga, atau dengan suami, atau dengan ibu, ayah, atau dengan lingkungan, teman-teman. Itu tuh tulus. Benar-benar tulus dari hatinya gitu, pengen semua itu baik-baik aja untuk mereka. Makanya suka keluar kata-kata yang di luar logika manusia. Misalnya gini nih, kamu curhat sama Pisces, Pisces tuh bisa ngedengerin, udah gitu bisa kasih masukan yang kamu gini, oh iya ya, terus kamu bangkit. Nah bisa gitu tuh Pisces tuh. Tapi suami aku nggak gitu bun, dia Pisces. Nggak gimana sayang. Nggak peres gitu loh, beneran. Kalau muji tuh muji beneran. Makanya Pisces itu sering banget menolong orang. Kalau orang yang nggak tahu Pisces pasti dianggapnya orang itu cari muka atau sebenarnya. Padahal enggak, Pisces itu demen banget nolong. Pisces itu demen banget nolong orang. Aku dulu waktu kecil aku tuh cita-citanya tuh jadi ini guys. Jadi apa? Jadi suster.
suster rumah sakit. Karena aku seneng nolongin orang. Jadi dulu tuh kalau mama-mama aku punya temen tuh ya, di rumah aku ngumpul, oma aku, tante aku, mama aku, temennya mama aku ngumpul, itu pasti salah satu tantenya tuh ada yang manggil aku, Dona sini dong, tolong pijitin aku. Temen mama aku pijitin guys, asli, entah kakinya, entah tangannya, selalu aku nemenin. Kalau mama aku lagi ada tamu-tamunya, pasti salah satu tante situ tuh pasti ada yang nyariin aku. Mana anak kamu yang namanya Dona? Tolong pijitin aku. Karena pijitan aku enak gitu. Mama aku aja pulang kantor aja sering ku pijitin. Karena memang Pisces itu jiwa penolongnya tuh tinggi juga. Aku Pisces Februari. Pisces Februari itu lembut loh guys. Kalau Pisces Maret itu belak-belakan. Kalau Pisces Februari dia tuh lembut. Tapi sekalinya dia lembut, 2 kali lembut, 3 kali lembut, terus udah gitu 4 kali, 5 kali masih juga tuh orang nyakitin dan ngelukain hatinya. Sumpah serapahnya keluar dan alam semesta yang nolongin dia. Itulah Pisces. Pisces itu seringkali memberi kesempatan kepada manusia, kepada lawan ininya untuk apa? Untuk istilahnya memberi kesempatan lah, selalu memberi kesempatan. Aku 21. 12 Februari belum Pisces dong. 12 Februari itu kan masih Aquarius. Masih Aquarius. Kalau ngebedain tulus sama fake itu tuh dari cara gini. Hai, apa kabar? Sama gini, hey, apa kabar? Nah, tapi Pisces itu orangnya begini. Hei, apa kabar? Ya Allah, cantik banget. Itu Pisces begitu. Tapi tulus, nggak fake. Untuk ngebedain orang tulus sama fake tuh kayak gini. Hey, apa kabar? Nah, itu orang tulus. Kalau orang fake gini, hey, apa kabar? Cantik banget. Nah, itu orang fake. Tapi Pisces itu begitu. Hey, apa kabar? Cantik banget. Tapi dia tulus. Paham nggak? Saking lembutnya dia, saking baiknya dia, saking apanya dia ya jadi begitu. Itu tulusnya Pisces. Hanya Pisces itu sering difitnah, fake. Paham nggak guys? Gini, Pisces itu tulus. Nah, tapi dia sering difitnah. Dia itu fake. Paham? Karena secara pergaulan, secara psikologi, orang yang tulus itu kalau nyapa orang, apa kabar? Ya. Kalau tulusnya Pisces itu, hey, apa kabar? Pisces itu sering kena fitnah. Sering banget Pisces itu kena fitnah. Karena apa? Saking tulusnya dia, saking baiknya dia, sehingga kita sering kena fitnah. Paham gak sih guys? Itu. Pisces 20 Maret bun. Ya 20 Maret ya Pisces 20 Maret. Pisces Maret fake bun. Masa iya? Relate bun. Suamiku Pisces kayak limbet kalau ngomong seperlunya aja. Pisces itu ya bukan berarti kalau dia diam itu bukan berarti dia tuh judes, sombong, bukan. Kalau Pisces diam itu berarti imajinasinya, hayalannya, pikirannya lagi bercerita sendiri. Jadi kadang-kadang Pisces yang diam itu karena dia sedang bercerita di otaknya dia sendiri, bergulir-gulir, berputar-putar di situ aja tuh Pisces tuh. Gitu aja terus. Apalagi kalau misalnya lagi ada yang sesuatu yang pengen dikerjakan, dia mulai menghayalnya terus bergulir-gulir. Kadang-kadang pusing sendiri, liar sendiri, ide sendiri, marah sendiri, bingung sendiri. Itu Pisces. Karena apa? Karena dia berimajinasinya luas. Tapi kenapa kalau Pisces diem itu berarti dia lagi memikirkan sesuatu yang dia pikirin sendiri, dia create sendiri, dia pusing sendiri, nanti dia stres sendiri. Itu Pisces.
Aku nggak bisa ngomongin bintang-bintang lain guys, soalnya aku nggak ngalamin bintang lain, aku ngalamin bintang aku sendiri. Pisces lah. Bun, bener banget aku sering difitnah. Aku 20 Februari, Bun, beda sehari sama Bunda. Aku dari kecil. Aku mah dari kecil udah sering difitnah. Dari kecil. Di sekolah kelas 2 SMP, aku inget banget. Aku difitnah sama guru aku bahwa aku menghina temen aku cewek berkumis. Nah, sementara aku juga kumis. Gimana bisa? Gue menghina temen gue, katanya gue bilang temen cewek gue berkumis. Si guru itu dengan pedenya banget mengintimidasi aku bahwa aku menghina temen aku dibilang, aku bilang bahwa dia ada kumis. Itu aku diem loh. Itu aku diem, aku bilang enggak, terus aku diem, terus aku terima hukumannya. Di situ aku bilang sama Allah, ya Tuhan, gitu aku. Ya Tuhan. Tuh gitu tuh. Nah, hal-hal kecil kayak gitu nanti ya rezekinya tuh nggak datang hari itu guys. Rezekinya tuh nggak datang hari itu. Rezekinya bisa datang 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Tapi pada saat kita tahu kita dihina orang, nih Piscesnya, pada saat Pisces tahu dihina orang, difitnah orang, diomongin jelek sama orang, kita diem, kita senyum, kita cuma gini, ya Tuhan, ya Allah, ya kan? Itu ya rezeki itu kalau datang ya ada aja rezeki. Lagi kita tiba-tiba perlu peniti, tiba-tiba nyari ada peniti. Lagi tiba-tiba kita nggak. Nih guys, aku pernah harus sekolahin anak, sekolahin JJ nih, cowok JJ, harus sekolahin JJ pada saat itu. Ya, harus sekolahin dia dengan harga yang mahal di sekolah. Sementara kalau uangnya aku untuk sekolahnya JJ, itu uang aku akan tinggal sedikit lagi, istilahnya gitu. Itu ya, bisa rezeki itu datang tiba-tiba guys, dengan nilai yang besar. Itu bisa sampai sekolahin JJ dan aku masih bisa nabung juga. Itu Pisces tuh. Jadi makanya kenapa aku bilang sama suami aku gini, sayang, kenapa ya aku kalau dihina orang, kalau aku dijahatin orang, hati aku tuh kayak bahagia. Itu tuh aku ngomong gitu sama suami aku, tanya deh suamiku, kalau aku dihina orang, difitnah orang, kok aku bahagia banget ya guys, ya yang nggak marah, ada rasa terselip rasa bahagia gitu. Makanya jadi nggak pernah marah, tapi ngomong ya Allah gitu kan, ya Allah itu kan nggak bener gitu. Nah itu tuh rezeki itu ya, kadang-kadang aku juga kaget loh, ada aja rezeki datang sama aku. Dan herannya kita bisa bersedekah banyak juga. Sedekah iya, senang-senang iya, asli loh. Makanya itu gak bohong tuh guys. Kalau kalau Pisces itu ya, backingannya tuh alam semesta. Karena Pisces itu kalau dijahatin, tidak mencari kubu, tidak mencari kubu dan tidak mencari sekutu manusia. Pisces itu kalau dijahatin dan sudah merasa sakit hati, itu adalah alam semesta yang dia ambil. Yang dia datengin tuh alam semesta. Dia selalu minta kepada Tuhan, penciptanya langsung. Backingan Pisces itu alam semesta. Karena hampir semua Pisces itu pasti auranya tuh aura bukan mistis ya, dibilangnya aura, ya gitulah pokoknya. Ya begitulah pokoknya. Gitu. Nah, jadi kalau kalian-kalian yang bintangnya bukan Pisces nih, kalian-kalian nih, coba ikutin caranya dia. Ikutin caranya Pisces. Jika kamu dijahatin, terus kamu sakit hati, kalau dijahatin gak sakit hati ya udah kenapa-napa kan. Tapi kalau kamu dijahatin, terus kamu sakit hati, astagfirullah aja, astagfirullahaladzim. Ngomong dulu bahwa itu nggak benar, nggak perlu marah, nggak perlu apa, nggak benar saya, nggak benar saya, nggak benar. Mereka nggak mau percaya, terserah. Allahu Akbar. Kalau perlu sholat, kalau perlu berdoa, siapapun agama kalian, ya. Terus aja, jangan mengharapkan timbalnya akan hari itu juga, nggak usah. Itu nabung aja, seolah-olah nabung buat rezeki kapan-kapan tahu jika kamu butuhkan, gitu. Pisces bulan Februari Maret. Aura goib Bun, bukan aura goib, bukan. Jadi dia tuh bukan spiritual ya, apa ya Pisces itu ya. Kata-kata yang tepatnya biar gak salah arti ya.
Dan itu masih menjadi pertanyaan besar, kenapa Pisces itu seolah-olah dia itu seperti Pisces itu seolah-olah paranormal. Setiap ucapannya, setiap sumpah serapahnya itu disambut oleh alam semesta. Itu masih menjadi pertanyaan besar, kenapa Pisces itu bisa begitu. Ini untuk Pisces-Pisces yang kalau udah sakit hati, terluka hatinya ya. Ini hanya untuk Pisces-Pisces yang kalau hatinya. Untuk Pisces-Pisces yang udah tulus, baik banget, disakitin, terus tiba-tiba hatinya terluka, nah baru akan terjadi. Kalau enggak ya enggak. Enggak setiap kali juga, ngerti enggak sih? Enggak, tapi keseringannya begitu. Aura magic, bukan aura magic. Bukan. Betul Kak, aku Pisces, alam semesta selalu merestui. Ya gitulah, kayak alam semesta tuh selalu merestui kita gitu. Tapi dengan catatan, kitanya nggak boleh jahat, harus tetap tulus, tetap baik. Namanya manusia sakit hati ada. Nah mintanya itu ke alam semesta, ke Allah, bukan ke sekutu, bukan ke manusia. Paham nggak sih? Paham nggak guys? Jangan salah arti loh. Bukan cuma Pisces Bun, tapi untuk semua orang. Loh, maksud aku. Ya oke Boy. Iya, oke, sepaham sama Boy. Gitu ya guys. Jadi kalau di bintang-bintang lain kan misalnya bintang Taurus lebih ke apa, bintang Sagittarius lebih ke apa, Scorpio lebih ke apa. Nah, kalau Pisces tuh lebih ke alam semesta gitu, lebih ke alam semesta. Kalau si Pisces, Sagittarius lebih ke apa, misalnya Aries lebih ke apa gitu kan. Ini kan aku nggak tahu bintang-bintang lainnya, aku tahu kan cuma Pisces. Yang aku alami adalah begitu. Jangan salah paham ya Say, nanti lama-lama kamu salah paham lagi, ntar kita dibilangnya paranormal lagi. Kita bukan paranormal. Bukan paranormal kita. Makanya kalau kita mau mengerti, kalau kita mau berkomen, kita tuh harus mengerti dulu pemahaman dari apa yang dibahas. Setelah kita tahu pemahaman apa yang dibahas, baru bisa komen yang berseberangan sama kalian. Kalau kita nggak ngerti apa bahasannya, terus kalian tiba-tiba komen yang berseberangan, jadi bukannya nggak boleh berseberangan, boleh, tapi nanti jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi kamu tuh jadi kayak asing sendiri, orang kita ngomongin apa, lu ngomongin apa gitu. Jadi intelektualnya tuh nggak ada, kesannya tuh jadi nggak ada intelektualnya. 80% Pisces biril ya Bun. Iya betul, sometimes 80% omongan Pisces biril itu, tapi untuk orang yang tidak mengenal kita dan tidak mengenal jiwa kita akan dibilang sotoy. Paham nggak? Paham nggak guys di sini? Kita tuh akan dibilang sotoy. Tapi rata-rata hampir semua orang kalau Pisces udah ngomong tuh pada ngedengerin. Ngerti nggak? Dia tuh kelihatan kayak sok tahu, tapi kalau sekalinya dia ngomong itu tuh kayak jiwa raganya tuh kayak alam semesta tuh kayak ada di dia gitu, ngerti nggak? Sehingga dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat orang. Paham nggak sih guys? Kayak gitu-gitulah. Kesannya tuh kayak gini, kayak lu datang ke sebuah seminar itu mengenai sebuah bagaimana caranya bikin lotek, gitu-gitu ya sih. Nah si Pisces tuh bisa ngomong tuh. Ibaratnya tuh lu kayak datang ke sebuah seminar untuk mengetahui atau seminar untuk ya gitulah, untuk bikin lotek gitu. So nah si Pisces tuh bisa ngomong tuh, seolah-olah gitulah. Misalnya kamu patah hati, kamu ngomong sama Pisces, kamu tuh akan gini, oh iya bener, oh ya lu bener banget, lu bener. Itu tuh begitu. Akan begitu tuh. Pisces itu jarang sakit hati, Pisces itu jarang drama-drama,
Pisces itu jarang sakit hati. Segala sesuatu kalau orang nyakitin kita tuh nggak pernah sampai masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau udah sampai kita sakit hati, itu berarti orang yang bikin sakit hati kita tuh udah keterlaluan. Menurut Pisces. Tapi menurut orang lain, kok lu baru sakit hatinya sekarang sih Pisces? Lu harusnya sakit hatinya 3 tahun yang lalu, bukan sekarang gitu loh. Kalau orang udah sakit hati dari kapan-kapan tahu. Kalau Pisces sakit hatinya lama. Baru ngeh bahwa dia sakit hati tuh lama. Makanya kenapa alam semesta yang menolong dia. Gitu loh. Paham gak sih guys? Kurang lebih. Kalau orang lain tuh udah, lo kok lu baru sakit hatinya sekarang sih Pisces? Lu harusnya kasih sakit hatinya tuh 3 tahun yang lalu gitu loh. Tapi si Pisces mah baru sakit hati ya sekarang gitu. Ngerti gak sih guys? Maka saking lembut hatinya, saking halus hatinya, saking sensitifnya, saking dia baiknya, saking tulusnya. Itu Pisces. Makanya kenapa begitu dia marah, begitu dia terasa tersakiti, dia merasa terluka, keluarlah kata-kata. Nah itulah kata-kata biasanya yang suka disambut oleh, suka terkabulkan oleh alam semesta. Dikabulkan oleh alam semesta, ya begitu. Gitu. Berarti Bun karakternya mirip ibuku dong. Mirip ibumu, kenapa ibumu? Kelewat baik Pisces tuh. Iya, ya itu makanya kan Pisces adalah bintang yang paling baik, hatinya tulus. Semua bintang hatinya tulus, semua bintang hatinya baik, ya kan? Semua karakter bintang baik. Hanya persenan dari karakter baiknya si Pisces itu tuh lebih gitu, karena memang ya begitu karakternya. Ini kan kata bintangnya ya, dan kita sebagai Pisces tuh kok kita ngalamin gitu. Semua bintang kan pasti akan ngalamin, semua orang tuh akan ngalamin apa yang hampir berapa persen dari bintangnya gitu. Pisces kalau di semua itu, kalau fitnahnya belum menyakiti hati dia akan stay di sana. Akan stay di sana Pisces itu. Kalau belum sampai nyakitin hati dia akan tetap stay di sana, berasa tidak ada drama, nggak didengar orang, biasa aja. Menurut dia nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pisces itu sering banget nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, sampai akhirnya apa-apa. Baru dia keluar dari sana. Bertahannya lama, apalagi dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan dia akan bertahan lama, kalau sampai dia tidak tersakiti atau tidak dihargain. Gitu. Udah guys, udah malam ya. Tidur. Udah jam 21. Pisces temenku cowok red flag, wajah polos, ternyata ampun. Karena Pisces tuh ada 2, Pisces Februari sama Pisces Maret. Pisces Februari sama Pisces Maret itu jauh berbeda. Jauh kayak bumi dan langit. Sama-sama Pisces tapi kayak bumi dan langit. Pisces Maret itu blak-blakan orangnya. Pisces Maret itu blak-blakan orangnya. Kalau Pisces Maret tuh gini, dia bisa ngamuk sengamuk-ngamuknya, ya, bisa ngamuk sengamuk-ngamuknya, sampai orang itu kayak mentalnya hanya gara-gara Pisces Maret kalau udah ngamuk, kalau udah ngomong. Bener nggak tuh Pisces Maret? Kalau Pisces Maret udah ngomong, manusia jatuh mentalnya semua. Lapor ketua gitu. Bener tuh, kan bener kan? Lapor ketua tuh Pisces Maret mah. Sadis Pisces Maret. Jangan sekali-sekali kalian jahatin Pisces Maret. Kelar hidup kalian. Bener banget Bun katanya. Betul Pisces Maretnya. Yuhu, tul Bun katanya. Hmm.
Guys, udahan dulu ya. Aku mau mandi, mau masuk ke tempat tidur, terus kita mau nonton. Kita nonton YouTube ya guys. Jangan lupa nonton YouTube Keluarga Moya.